bagaimana indikasi-indikasi pelanggaran berkaitan dengan proyek revitalisasi Monas ini. Termasuk di dalamnya adalah satu pelanggaran perizinan. Penebangan 190 pohon, yang menurut saya kalau ada kata-kata di legislatif katanya kecolongan, ya. Nah, kok bisa kecolongan? Mengingat kondisi Jakarta kan secara ini masih RTH-nya kan masih kurang. Malah sekarang dilakukan penebangan pohon itu. Monas itu di dalam keputusan peraturan itu adalah cagar budaya. Peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan. Saling bersama baik sesama anak bangsa. Mari kita bersatu, kompak, membangun bangsa negara, membangun DKI Jakarta bersama-sama. Inovasi Monas itu tentu sudah ada perencanaan. Jadi sekarang tinggal tergantung kalau sebuah pemerintah itu kan pasti tidak ada eksekutifnya. Legislatifnya sudah setuju atau belum? Jadi nggak mungkin eksekutif itu melaksanakan tanpa persetujuan legislatif. Jadi kalau saya lihat sekarang sudah jalan dengan merupakan cagar budaya. Apa artinya? Tidak boleh dipergunakan untuk apapun juga. Ya, karena kalau kita lihat dalam konteks pelanggaran lingkungan itu bisa merupakan sanksi administratif, dan juga kita akan melihat bagaimana indikasi-indikasi pelanggaran berkaitan dengan pidana-pidana lingkungan yang dapat terjadi. Di saat keuangan daerah sangat terbatas, maka tugas seorang pemimpin kepala daerah adalah mampu membuat skala prioritas agar setiap rupiah yang dikeluarkan oleh Pemprov itu mampu diserap oleh masyarakat. Pelanggaran potensi dampak ataupun gangguan lingkungan. PDIP prihatin hutan di Monas sempat dirusak hanya untuk Formula E. Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menghormati keputusan Pemprov DKI memindahkan arena balap mobil listrik Formula E dari kawasan Monas. Dua lokasi dipilih yaitu kawasan Senayan dan Pulau Reklamasi. Dia merasa prihatin karena kompleks Monas sempat dirusak demi penyelenggaraan Formula E. Saat persiapan pembangunan sarana arena balap, Pemprov DKI menebang ratusan pohon di Monas dalam rangka revitalisasi. Selain itu, uji coba pengaspalan sempat dilakukan Pemprov di kawasan Monas. Penerbangan pohon-pohon tersebut menuai protes bahkan pada 26 Februari 2020. Tim asistansi Komisi Pengarah kawasan Medan Merdeka mengambil sampel aspal untuk lintasan Formula E di Monas. Langkah ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut dampak pengaspalan di Cobblestone, cagar budaya nasional. Tim mulai melakukan sampling aspal sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pantauan Merdeka.com, tidak ada wujud coblation yang terlapisi aspal di atasnya. Namun sisa-sisa aspal masih bisa dilihat di sisi ruang kosong Cobblestone. Di atasnya juga terlihat beberapa garis berwarna putih. Tim kemudian mengambil sisa aspal dari sisi Cobblestone, kemudian sisa aspal dimasukkan ke dalam plastik transparan. Tim asistensi yang terdiri dari 2 ahli lingkungan hidup Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero dan Basuki Wasis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Sekretaris Negara kemudian mengukur jarak yang sempat di aspal akhirnya dibongkar. Bambang menyayangkan masih ada sisa aspal yang membekas di Cobblestone. Hal ini tak seperti yang dijanjikan penyelenggara Formula E. Tak butuh waktu lama, tim selesai mengambil sampel aspal lintasan Formula E. Bambang mengatakan nantinya sampel itu akan dibawa ke Laboratorium Indonesia Center for Biodiversity and Biotechnology. Setelah uji lab keluar, hasilnya akan dibawa ke Komra. Diberitakan sebelumnya, Direktur Operasi PT Jakarta Propertindo Muhammad Taufikur Rahman menjamin aspal dengan metode geoteknik yang sudah dibongkar tidak menyisakan bekas di Cobblestone yang ada di bawahnya. Uji coba aspal sudah dilakukan dengan hasil lapisan geoteknik lebih fleksibel dan tidak menyisakan bekas sama sekali di Cobblestone, ujar Taufik dalam rapat pembahasan Formula E bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta. Sementara itu, Deputi Direktur Communication Formula E PT Jakarta Propertindo, Hibram Dunar menyatakan pengaspalan di kawasan Monas, Jakarta Pusat hanya sementara. Dia beralasan mengaspal itu baru uji coba untuk menentukan teknik pelapisan untuk menutupi Cobblestone atau batu alam di kawasan Monas. Uji coba itu, kata dia, menggunakan 2 metode yang berbeda.